Selamat bergabung di pelatihan pemijahan semi buatan ikan betok dan pengukuran kualitas air yang dilaksanakan oleh Fakultas Perikanan, Program Studi Budidaya Perairan, Universitas Kristen Palangkaraya. Pelatihan ini adalah sebagai bentuk pengabdian kami terhadap masyarakat dan sebagai bahan praktikum terpadu mahasiswa perikanan. Sekilas mengenai ikan betok. Ikan betok merupakan ikan lokal Kalimantan Tengah yang sering ditemukan di perairan rawa dan masyarakat lokal sering menamakan ikan ini ikan bahuyu. Ikan ini tahan hidup di kadar oksigen rendah karena memiliki alat tambahan. Ikan ini memiliki nilai ekonomis tinggi, per kilonya sekitar 50.000 sampai 80.000 rupiah. Ikan ini memiliki cita rasa yang khas ketika dibakar, digoreng maupun dicampur di makanan yang berkuah khas Kalimantan Tengah. Permintaan ikan ini tinggi, namun masih mengandalkan tangkapan alam. Karena itu, mengapa kita melaksanakan pelatihan ini? Supaya para peserta boleh memiliki keterampilan membudidaya ikan ini, sehingga tidak lagi tergantung penangkapan di alam. Tujuan, memberikan pengetahuan dan keterampilan bagi peserta pelatihan mengenai teknik pembenihan ikan betok dengan pemijahan buatan. Manfaat, meningkatkan keterampilan peserta pelatihan dalam kegiatan pembenihan. Alat, akuarium atau sejenisnya sebagai wadah atau media pemijahan. Lalu ada alat pengukur kualitas air, timbangan elektrik atau digital. Lalu ada squid atau suntikan, sebaiknya yang ukuran 1 mili. Lalu bahan ada aquades atau aquabides. Lalu kita memakai jenis Opaprim ini. Sebelum melakukan pemijahan, kita perlu membedakan indukan betina dan jantan. Baik, kita melihat yang jantan memiliki ciri-ciri tubuh ramping, warna badan agak cerah, sirip punggung lebih panjang, bagian bawah perut agak rata, dan jika diurut akan keluar cairan sperma. Bagaimana dengan yang betina? Betina memiliki ciri-ciri tubuh agak gemuk, warna badan agak gelap, sirip punggung lebih pendek, bagian bawah perut agak melengkung, jika diurut akan keluar telur. Kita masuk prosedur kegiatan. Yang pertama adalah kita mempersiapkan alat dan bahan. Lalu indukan diberok sekitar 1-2 hari. Lakukan penyuntikan dengan dosis Opaprim yang biasanya digunakan itu adalah 0,5 ml per kilo berat induk yang sudah dilarutkan dengan aquabides atau aquades. Penyuntikan pertama dilakukan pada induk betina dan setelah 6 jam dilakukan penyuntikan kedua pada induk jantan dan betina. Lalu disatukan dalam akuarium dengan perbandingan ikan jantan dan betina 2:1. Setelah kurang lebih 4 jam, induk dikeluarkan dari akuarium pemijahan dan amatilah telur. 24 jam telur akan menetas dan setelah 3 hari larva dipindahkan ke kolam pendederan. Larva ikan berumur 7 hari siap diberi pakan. Baik, kita akan melihat secara langsung bagaimana cara memijahkan ikan betok. Selamat menyaksikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kami dari Fakultas Perikanan, Program Studi Budidaya Perairan, Universitas Kristen Palangkaraya akan mendemonstrasikan tentang proses pemijahan ikan betok Anabas testudineus dengan sistem semi buatan dan nanti akan dilanjutkan dengan pengukuran kualitas air. Baik, pertama kali kita akan mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama adalah kita menyediakan aquades, ini ya aquades. Lalu bisa juga menggunakan aquabides, ini ya aquabides, ya aquabides. Lalu kita menyediakan juga suntikan, ya suntikan. Ini ukuran 1 mili ya, ukuran 1 mili. Banyak ya dijual ini ya 1 mili.
Lalu kita menggunakan jenis Ovaprim Ovaspex. Ya, Ovaspex. Lalu untuk menimbang berat ikan, kita menggunakan timbangan elektrik. Setelah itu untuk menyerok ikan ya, ini ada serokan. Nanti untuk media tempat pemijahan ikan itu ada akuarium ya, di sini ada akuariumnya. Nah, untuk ikannya nanti kita akan memisahkan yang mana jantan dan yang mana betina. Baik, sebelum kita memijahkan ikan, terlebih dulu kita harus mengetahui yang mana jantan dan yang mana betina. Kalau dari bentuk fisiknya bisa kita lihat ya, betina ini lebih besar ya. Dan bagian perutnya kalau sudah matang gonat itu sudah agak gendut ya. Sedangkan pada jantan itu bentuk tubuhnya agak ramping dan kecil. Oke, baik, kita akan mencoba mengurut bagian perutnya. Baik, yang untuk betina kita akan melihat bagaimana perbedaannya. Yang betina ini jika diurut ya, dia akan mengeluarkan butir telur ya. Nah, ini bisa kelihatan nih, ini butir telurnya. Ya, ini sudah matang nih. Oke. Baik, kita akan melihat untuk yang jantan. Jika diurut bagian perutnya, nah itu sudah kelihatan ya, itu adalah spermanya warna putih ya. Oke. Baik, sebelum kita menentukan dosis penyuntikan, terlebih dulu ikan perlu ditimbang. Kita masukkan ikan betina terlebih dulu. Sembilan dua ya, 92. Oke, kita akan menimbang yang jantan. Sekitar 23 ya. Oke. Nanti perbandingan jantan dan betina ini kita akan menggunakan jantannya 2, betinanya 1. Oke, kita lanjut ke penyuntikan ikan. Oke, setelah kita menimbang bobot ikannya, kita bisa menentukan dosis yang diperlukan. Biasanya secara umum itu adalah 0,5 mili per kilo ya. Jadi kita kondisikan aja, kita ubah ke gram, kita kondisikan. Ini sudah di dengan Aquades tadi ya, dicampur dengan Aquades. Oke, penyuntikannya itu adalah 5 sisi ke belakang, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Lalu 2 sisi ke bawah. Jadi sekitar di sini ya. Pijat dulu. Dengan kemiringan 45 derajat. Oke. Untuk yang betina. Baik, penyuntikan ini dilakukan 2 kali. Jadi penyuntikan pertama tadi adalah untuk betinanya. Lalu setelah 6 jam ya, kita akan melakukan penyuntikan kedua kepada ikan betina dan ikan jantan. Oke, seperti tadi ya. Ini suntik. Nah, kita urut ya supaya nggak keluar. Oke. Kita baik, sekarang ini adalah ikan jantannya. Kita akan melakukan penyuntikan yang kedua. Oke. Baik, setelah dilakukan penyuntikan, ikan jantan dan ikan betina digabungkan ke dalam satu wadah ya. Seperti ini. Nanti sekitar 4 jam atau 5 jam kemudian maka akan terjadi proses pemijahan. Nah, setelah itu
indukan ini dipisahkan dari wadah media pemijahan ini ya, supaya tidak mengganggu telurnya. Baik, setelah kita memasukkan induk jantan dan betina, dikondisikan aja untuk media pemijahannya sebaiknya di tempat yang agak gelap ya. Ini bisa ditutupi nanti pakai karton ya. Juga sebaiknya untuk pemijahan ini dilakukan di malam hari. Kenapa di malam hari? Karena suhu perairan itu sekitar 26 sampai 25 derajat Celcius dan suhu itu sangat mendukung untuk ikan untuk memijah. Selamat pagi. Pagi ini kita akan melakukan pengukuran kualitas air. Kita akan menggunakan alat yang bernama Horiba Water Quality Checker. Alat ini memiliki sekitar 17 parameter kualitas perairan. Kebetulan pagi hari ini kita akan melihat di kolam budidaya. Biasanya di kolam budidaya ada 3 parameter utama, yaitu suhu, DO, dan pH. Penggunaan alat ini sangat mudah untuk dilakukan. Hanya saja sebelum kita melakukan pengukuran kualitas air, kita terlebih dahulu harus mengkalibrasi alat ini. Berikut ini akan kami tampilkan bagaimana cara mengkalibrasi alat Horiba Water Quality Checker. Setelah kita melakukan kalibrasi, maka kita akan melakukan pengukuran kualitas air. Pertama-tama kita masukkan sensor dari alat Horiba ke dalam perairan dengan jarak sekitar 0,5 sampai 1 cm. Jadi jangan menyentuh dasar, agak ditarik sedikit. Oke. Setelah itu kita nyalakan tombol powernya. Setelah kita nyalakan tombol powernya, kita tekan mensure di sini. Mensure ini akan melakukan pengukuran terhadap parameter yang akan kita lihat. Jika sudah tidak bergerak lagi, maka kita akan menekan tombol enter untuk menyimpan data ini jika kita tidak membawa peralatan tulis-menulis. Nah, kalau sudah kita tekan enter, maka data yang awal tadi sudah tersimpan dengan sempurna dan kita bisa kembali melakukan pengukuran di tempat yang lain lagi selain dari wadah awal. Marilah bergabung bersama kami di program studi budidaya perairan Fakultas Perikanan Universitas Kristen Palangkaraya. Salam Pikan!